Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lazismu Bojonegoro, kemudian segenap pengurus Lazismu dan karyawan Lazismu Bojonegoro, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu kajian puasa Ramadan bersama Lazismu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kesehatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan fit dan fresh. Demikian juga kita masih diberikan sebuah kesempatan untuk senantiasa mengikuti dan menyimak kajian kampusmu, kajian puasa Ramadan bersama Lazismu Bojonegoro. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik, yaitu tentang hal-hal yang harus dijauhi selama berpuasa. Nah, insya Allah topik ini yang nanti kita akan coba perdalam di kajian kita 1 jam ke depan, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama, kenapa topik ini penting? Yaitu topik yang berkaitan tentang hal-hal yang harus dihindari oleh orang yang berpuasa. Sebagaimana yang sudah kita pahami, bahwasanya ibadah puasa itu merupakan ibadah imsakiyah, yaitu ibadah yang sifatnya itu dari sesuatu. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, ada 2 hal yang perlu untuk kita jaga. Yang pertama, tentu kita harus menghindari sesuatu yang disebut sebagai mubtilatu as-shaum, yaitu sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, mulai dari makan, minum, jima, dan sebagainya, yang hal-hal ini sudah kita bahas di dalam pertemuan kita yang kemarin. Jadi ketika seseorang melakukan salah satu dari mubtilatu as-shaum, hal-hal yang membatalkan puasa, ya tentu ibadah puasanya akan gagal. Tetapi di sisi yang lain, ada sesuatu yang perlu kita pahami, meskipun hal ini tidak membatalkan ibadah puasa kita di dalam perspektif fikih, tetapi hal-hal ini bisa mengurangi kualitas ibadah kita dalam kita menjalankan ibadah puasa. Sehingga ada sebuah hadis yang cukup populer, Nabi Muhammad SAW mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, tetapi dia di dalam menjalankan ibadah puasanya itu tidak mendapatkan kecuali al-ju', yaitu lapar, wal atash, dan dahaga. Ya, meskipun mungkin dalam tinjauan fikih orang tersebut sudah menjalankan ibadah puasa sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan dia juga tidak melakukan
hal-hal yang disebut sebagai mubtilatu as-shaum, pembatal puasa, tetapi melakukan hal-hal yang bisa mengurangi kualitas ibadah puasa dia. Nah, itulah yang kita akan coba lihat di dalam kajian ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang beberapa hal yang wajib kita jauhi di dalam kita menjalankan ibadah puasa, yaitu kita mencoba menghindari dari perkataan dusta dan tindakan bodoh serta berbantah-bantah. Nah, kalau kita lihat di dalam sebuah hadis dari sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqaul zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaul zur, yaitu perkataan bohong, wal amala bihi, dan suka mengerjakannya, wal jahla, dan melakukan tindakan bodoh, falaisa lillahi hajah, falaisa, maka tidak ada lillahi, bagi Allah, hajah, kepentingan, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, bagi orang tersebut di dalam meninggalkan makan dan minum. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya orang yang menjalankan ibadah puasa itu harus memproteksi dirinya dari segala sesuatu yang sifatnya itu negatif, sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Ya, misalnya contohnya di dalam hadis itu dikatakan yang pertama apa? Qaulaz zur, yaitu apa? Perkataan bohong. Demikian juga hal-hal yang lain, misalnya di dalam bulan Ramadan ini kita masih sering melakukan gosip. Kemudian misalnya kalau bahasa Jawanya ngerasani, atau melakukan backbiting dalam bahasa Inggris. Kalau hal-hal itu tradisi ini masih kita biasakan di dalam kita menjalankan ibadah puasa, berarti tidak ada bedanya kita di dalam menjalankan ibadah puasa dengan di hari-hari yang lain. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam kesempatan bulan Ramadan ini jangan sampai misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu di masjid, kemudian masjid itu digunakan sebagai forum untuk gosip atau untuk melakukan ghibah. Sehingga yang perlu kita lakukan bahwasanya masjid, mumpung kita di dalam bulan Ramadan ini, harus kita isi dengan keilmuan. Bagaimana kita meningkatkan keilmuan kita, bagaimana diskusi-diskusi atau mungkin bahasa Jawanya jandoman-jandoman yang ada di masjid itu berubah. Yang awalnya kita mungkin mendiskusikan seseorang, ngerasani tetangga kita, gosip kepada tetangga, bahwasanya masjid merupakan tempat ibadah, harus kita gunakan sebagai media untuk ilmi. Bagaimana kita meningkatkan kualitas Ramadan. Sehingga bagi warga Muhammadiyah, sebagaimana yang saya sering sampaikan, kita harus mulai membicarakan tentang keilmuan di dalam Muhammadiyah itu, misalnya di forum-forum yang tidak resmi. Bagi warga Muhammadiyah itu coba didiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan paham agama yang dipahami oleh warga Muhammadiyah. Mendiskusikan isu-isu ketarjian, mendiskusikan hal-hal yang sudah dipahami oleh persyarikatan kita, sejauh mana kita memahami dan mensosialisasikan kepada kepada warga kita. Ini penting.
Ya, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini, bulan Ramadan ini harus kita jadikan sebuah momentum bagaimana kita meningkatkan tidak hanya nilai spiritualitas kita, tapi juga meningkatkan nilai keilmuan kita dan intelektualitas kita. Oleh sebab itu, di dalam hadis ini dijelaskan malam yada qaula zur. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan bohong wala amala bihi dan suka mengerjakannya wal jahla dan melakukan perbuatan bodoh, perbuatan-perbuatan yang meaningless, yang tidak ada maknanya. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya useless, tidak ada gunanya. Maka dijelaskan oleh Allah falaisa lillahi hajah. Maka seakan-akan Allah tidak butuh puasa orang tersebut. Bahwasanya ibadah puasa ini harus menjadi self-controlling. Bagaimana kita memproteksi hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita. Karena bulan Ramadan ini merupakan satu bulan bagaimana Allah memberikan sebuah kesempatan kita untuk melakukan self-training, mentraining diri kita, baik spiritualitas kita, baik intelektualitas kita atau keilmuan kita. Nah, sehingga orang-orang yang masih melakukan perbuatan negatif di dalam bulan Ramadan ini, maka di dalam hadis ini dikatakan falaisa lillahi hajatun. Maka tidak ada bagi Allah sebuah keperluan bagi orang itu fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, yang mana dia menjalankan ibadah puasa dengan meninggalkan makan dan minum. Berarti seolah-olah puasa yang dia lakukan itu tidak ada kualitas dan nilainya di sisi Allah. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan kita menjalankan ibadah puasa ini yang perlu kita catat dan perlu kita renungkan bahwasanya ibadah puasa kita ini jangan sampai cuma kita menghindari sesuatu yang disebut dengan mubtilatu as-shaum. Sesuatu yang membatalkan puasa, misalnya makan, minum, kemudian hubungan seksual sesama suami istri. Tetapi juga kita dituntut untuk meninggalkan segala sesuatu yang negatif yang akan mengakibatkan kualitas ibadah puasa kita itu berkurang. Di antaranya apa tadi? Qaulazur, berkata dusta, kemudian juga melakukan ghibah atau gosip, dan melakukan tindakan-tindakan bodoh yang tidak rasional. Ini Bapak Ibu yang pertama yang perlu kita catat di dalam kesempatan ini. Ya, bahwasanya orang yang berpuasa itu dituntut supaya jujur dalam perkataan dan tidak melakukan tindakan bodoh atau ngawur, yaitu melanggar aturan-aturan syariat padahal ia mengetahuinya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan bulan Ramadan ini, dan tidak ada jaminan ke depan kita bisa mendapatkan bulan Ramadan ini, ya marilah kita coba upayakan semaksimal mungkin bagaimana kita memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan spiritualitas kita, untuk meningkatkan keimanan kita, dan juga meningkatkan intelektualitas kita dan keilmuan kita. Bagaimana kita melakukan interaksi terhadap Allah melalui tilawatul Quran atau qiraatul Quran, yaitu melalui Al-Quran, yang mana Al-Quran pada kesempatan ini perlu untuk kita jadikan buku acuan kita bagaimana kita memahami Al-Quran melalui membacanya, kemudian juga melakukan tadabbur, melakukan refleksi dan perenungan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya tentu yang terakhir, yang lebih penting bagaimana al-amal bihi, atau mengimplementasikan di dalam Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua yang perlu kita hindari ketika kita menjalankan ibadah puasa, yaitu kita perlu menghindari mengucapkan kata kotor, berbuat gaduh, dan bahkan bertengkar.
Ya karena pada intinya apa? Karena pada intinya orang yang berpuasa itu harus menunjukkan sikap sopan santun di dalam berucap. Maka kalau jenengan mungkin ya, bahasa bahasa kita mungkin kalau ngomongnya di luar bulan Ramadan itu ceplas-ceplos, tidak pakai sopan santun, tidak pakai adab. Nah, ketika kita di bulan Ramadan paling tidak gaya bahasa kita yang dulu ceplas-ceplos, sering menyinggung orang, sering menyakiti perasaan orang, dan juga mengucapkan kata-kata yang kotor, maka paling tidak di bulan Ramadan ini kita ingat bahwasanya ketika kita misalnya salah satu dari kita mengucapkan perkataan yang jelek, itu langsung ingat, oh saya lagi puasa. Ketika mau emosi, tidak bisa mengontrol emosinya, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit ada orang yang mengeluarkan perkataan kepada kita yang jelek, kita langsung merespon dan terprovokasi. Maka pada kesempatan bulan Ramadan ini kita harus melakukan self-controlling. Bagaimana kita mengontrol emosi kita supaya kita menjadi seorang pribadi yang tidak mudah terprovokasi, dan demikian juga kita tidak mudah untuk meluapkan emosi kita, apalagi kalau emosi itu untuk tujuan ego kita, bukan untuk hal yang positif, tetapi sekedar bagaimana kita mengekspresi kejengkelan kita itu kepada orang lain. Nah, sehingga ini menarik kalau kita perhatikan di dalam hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, bahwasanya Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa di dalam hadis ini digunakan redaksi qala Allah Ta'ala? Berfirman Allah Ta'ala. Berarti kalau ada sebuah hadis, di sana ada narasi atau ada redaksi qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ini berarti sebuah hadis yang disebut sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Kata qudsi itu dari quds. Quds itu artinya at-tuhur, yaitu suci. Karena hadis ini dinisbahkan ila dzat al-qudsiyah, kepada zat yang maha suci, yaitu Allah sendiri. Nah, sehingga dalam pandangan al-muhadithun, ahli hadis, yang disebut hadis qudsi itu maqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Sebuah hadis yang disabdakan atau diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi an rabbih, dari Tuhannya. Maksudnya Allah Ta'ala. Nah, kalau kita pahami berarti hadis qudsi itu adalah firman Allah. Jawabannya ya. Tetapi hadis qudsi itu diriwayatkan oleh Nabi secara makna. Secara apa? Secara makna. Adapun lafadznya itu dari Nabi sendiri. Sehingga yang membedakan hadis qudsi dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu makna huwa lafduhu minallah, yaitu makna dan lafadznya itu dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi itu lafduhu min Rasulillah, lafadznya itu dari Rasulullah, wa ma'nahu minallah, dan maknanya itu dari hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang kedua, kalau Al-Quran itu tentu yuta'abbad bitilawatihi, yaitu teks yang kita diberi pahala dan dijelaskan secara khusus pahala-pahalanya. Misalnya Rasulullah mengatakan setiap satu huruf itu ada 10 kebaikan, dan Rasulullah mengatakan alif itu harfun, mim itu harfun, lam itu harfun, kemudian mim itu harfun. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu saja sudah 30 kebaikan. Dan sehingga Al-Quran itu apa? Kita diberi pahala dan bernilai ibadah ketika membacanya. Berbeda dengan hadis qudsi. Ya, meskipun ketika kita membaca hadis
Qudsi yang mendapat pahala, tapi pahalanya itu general, pahala yang umum. Berbeda dengan kita membaca Al-Quran yang di situ banyak hadis yang menjelaskan secara khusus tentang fadail tilawatil Quran, tentang keutamaan apa? Membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hadis qudsi. Bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu ditransmisikan kepada kita atau sampai kepada kita itu dengan jalan tawatur. Tawatur itu apa? Ma rawahu jam'un katsir yastahillu tawatu'uhum 'alal kadhib. Sebuah berita yang dinarasikan oleh kelompok mayoritas yang tidak mungkin salah seseorang di antara mereka melakukan apa? Kedustaan. Itu yang disebut sebagai berita mutawatir. Dan Al-Quran ini sampai atau dinukil atau ditransmisikan kepada kita itu melalui sanad secara apa? Mutawatir. Berbeda dengan hadis qudsi yang tidak mengharuskan adanya sanad secara apa? Mutawatir. Nah, kembali kepada hadis tadi, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis itu dikatakan qala Allahu ta'ala. Berarti yang berkata di sini apa? Allah. Dan hadis ini disebut hadis apa? Hadis qudsi. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Apa? Kata Allah, setiap amalan Bani Adam itu, kullu amal ibni Adam, setiap amalan Bani Adam itu lahu, untuknya, illa siyam, kecuali apa? Puasa. Fa innahu li wa anna adzibih, kata Allah. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu li, spesial, khusus untukku. Wa ana adzibih, dan aku sendiri yang akan apa? Memberi pahalanya. Nah, berarti kalau kita lihat di dalam hadis ini apa? Semua amalan ibadah kita itu untuk diri kita, kecuali puasa. Puasa itu satu-satunya ibadah yang eksklusif untuk Allah. Nah, kok bisa? Maka para ulama menjelaskan, kenapa kok ibadah puasa itu disebut sebagai ibadah yang eksklusif untuk Allah? Karena ibadah puasa itu sirun bainal insan wa rabbih. Adalah ibadah yang rahasia antara manusia atau seorang hamba dengan Tuhannya. Seseorang yang menjalankan ibadah puasa itu tidak tahu orang lain kalau dia menjalankan ibadah puasa, yang mengetahui hanya orang yang menjalankan ibadah puasa tersebut. Bapak Ibu misalnya mengklaim atau mengaku dengan mulutnya saya berpuasa, kemudian masuk kamar atau tempat yang sunyi minum air dan tidak dilihat oleh orang lain, maka orang lain tetap mempercayai dengan perkataan Bapak atau Ibu tadi, saya puasa. Tetapi Allah mengetahui, ya, ternyata dia tidak puasa. Kenapa? Karena masuk kamar kemudian makan atau minum. Sehingga ibadah puasa ini yang mengetahui kalau kita betul-betul puasa atau tidak itu hanya Allah. Hanya Allah. Oleh sebab itu dikatakan ibadah puasa itu apa? Sirun bainal insan wa rabbih. Ibadah yang secret antara manusia, between man and his Lord, atau Tuhannya. Berbeda dengan ibadah yang lain. Misalnya ibadah sholat. Sholat itu kan secara umum, apalagi sholat wajib itu dianjurkan untuk berjamaah. Paling tidak kita ke masjid atau ke musola. Sehingga melibatkan sebuah komunitas. Dan komunitas tahu kalau kita sholat. Dan bukan ibadah yang betul-betul rahasia antara kita dengan Allah. Karena orang lain juga mengetahui. Sehingga potensi dilihat oleh orang lain, potensi riya itu lebih besar. Misalnya zakat. Zakat itu ibadah yang dimensinya sosial. Bapak Ibu punya kelebihan uang, mau sedekah atau mau zakat atau mau infak. Itu paling tidak, meskipun bisa dirahasiakan mungkin orang lain
tidak melihat kita, tapi paling tidak kita tahu apa ibadah kita itu diketahui oleh orang yang menerima zakat kita atau sedekah kita atau infak kita, orang miskin yang kita kasih zakat atau kasih infak atau kasih sedekah, minimal tahu. Tapi ketika kita bicara konteks puasa, maka puasa itu niatnya itu batinah, niatnya itu di dalam hati, sehingga itu yang dikatakan Allah bahwasanya ibadah puasa itu fa'innahu li, ibadah puasa itu ibadah yang sangat eksplisit untukku, wa ana adzibih, dan saya sendiri yang akan memberi pahalanya. Nah, kenapa semacam itu? Para ulama menjelaskan nanti di hari kiamat, setiap kita mendolimi orang lain, maka kebaikan kita itu akan dikurangi. Kecuali puasa. Ibadah atau pahala ibadah puasa yang kita lakukan 1 bulan ini, meskipun ya tentu tidak ada orang yang tidak pernah mendolimi orang lain, tetapi nanti dihisab, maka ibadah puasa kita itu tidak mungkin dikurangi karena kita sebab apa? Karena kita mendolimi orang lain. Itu yang dikatakan oleh Allah. Itulah yang dikatakan oleh para ulama ketika memberikan penjelasan terhadap hadis atau redaksi hadis, wa ana adzibih. Kata Allah, aku sendiri yang memiliki responsible, tanggung jawab untuk memberi pahala bagi hambaku yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian dikatakan wasyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Karena puasa ini tidak hanya sekedar perisai yang kita bisa berlindung dari musuh kita, tetapi ibadah puasa juga bisa memproteksi diri kita dari hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika mewajibkan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an mewajibkan ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, endingnya dari perintah ibadah puasa itu ditutup la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang muttaqin. Ketika kita bicara menjadi pribadi muttaqin, maka ada sebuah buku yang kesimpulannya ditulis oleh Muhammad Ali, The Religion of Islam, dengan mengatakan to be muttaqin is to attain the highest state of spiritual development. Menjadi pribadi yang muttaqin itu bagaimana kita mencapai tingkatan spiritualitas yang tinggi. Maka orang yang menjalankan ibadah puasa itu harus terjadi progres secara spiritual pasca Ramadan. Ketika pasca Ramadan tidak ada progres secara spiritual, secara keilmuan, dan bahkan secara keimanan dan intelektual dan keilmuan, maka mungkin ada yang salah ketika ia menjalankan ibadah puasa. Nah, sehingga dikatakan wasyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Sehingga apabila seseorang di antara kamu menjalankan ibadah puasa, fala yarfus, janganlah ia berkata kotor, wala yaskhab, dan janganlah ia berbuat gaduh. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Apabila ada seseorang yang mengajak berbantah-bantahan, berdebat, aw qatalahu, atau mengajak berkelahi, memunculkan hal memancing emosi kita, memprovokasi kita untuk marah, maka kita dikatakan falyaqul, hendaklah ia mengatakan inni shaimun, saya lagi puasa. Kenapa? Karena dengan menyadari bahwasanya kita berpuasa dan kita memahami bahwasanya ibadah puasa itu ibadah yang dasarnya itu al-imsak, yaitu kita menahan diri dari segala sesuatu. Berarti dalam konteks ini seorang yang berpuasa harus mampu menahan diri bagaimana dia tidak terprovokasi dan terpancing emosi-emosi yang lain sehingga ia meluapkannya dan mengakibatkan kualitas puasanya berkurang. Nah,
apa yang menjadi pertanyaan, ini so'imun ini harus diucapkan secara lisan atau cukup di dalam hati kita. Maka para ulama menjelaskan kalau puasa yang kita lakukan itu adalah puasa Ramadan, di bulan Ramadan, kita mengatakan kepada orang yang memprovokasi kita, ini so'imun, saya lagi puasa, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau jenengan menjalankan ibadah sunnah atau puasa sunnah, lebih baik ini imunnya itu kita ucapkan fil qalb, di dalam apa? Di dalam hati. Kenapa demikian? Supaya menghindari apa? Riya. Tetapi dalam kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, ini kan ibadah wajib di bulan Ramadan. Semua orang, semua muslim yang mengaku muslim berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Ketika kita mengatakan ini imun, dia menyadari dan kita tidak ada sifat riya. Karena ini sebuah kewajiban yang umum dilaksanakan di bulan apa? Ramadan. Ini Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang perlu apa? Kita pahami dan kita catat. Bahwasanya puasa itu melatih kita agar tidak berkata kotor, berbuat gaduh, dan bahkan apa? Bertengkar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian hal-hal yang wajib kita hindari di dalam menjalankan ibadah puasa ini, yang ketiga, kita tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk melakukan kumur-kumur atau al-madmadah, dan demikian juga al-istinsyaq, menghisap air ke hidung pada saat kita berwudu secara apa? Secara mubalaghah atau secara apa? Berlebih-lebihan. Ya memang pada dasarnya ketika kita berwudu itu salah satu yang disunahkan kan kita melakukan madmadah, yaitu apa? Berkumur, kemudian melakukan istinsak. Berkumur itu kan berarti memasukkan apa? Air ke dalam mulut kita. Kalau istinsak, memasukkan air ke dalam lubang hidung kita. Kemudian melakukan istinsar atau menyemprotkannya. Nah ini merupakan kesunahan ketika kita menjalankan ibadah wudhu. Tetapi ketika kita berwudhu kemudian kita dalam keadaan puasa, maka kumur-kumur dan istinsak atau menghisap air ke hidung itu boleh kita lakukan, tetapi tidak boleh dilakukan secara mubalaghah, secara berlebihan atau dikeraskan, sehingga berpotensi air itu masuk ke rongga kita. Nah, itu sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis kita, di dalam hadis Rasulullah, An-Lakid ibn Sabirah qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Kata Lakid ibn Sabirah, ya Rasulullah, tolong kasih saya informasi tentang wudhu. Qala, maka Rasul mengatakan asbigil wudhu, ratakanlah air wudhu, khalil bainal asabi, dan sela-selailah jari-jarimu. Kemudian Rasul mengatakan, ini yang menjadi bahasan kita, wabalik fil istinsak, dan keraskanlah dalam menghirup air dalam hidung, tapi dikecualikan ada eksepsi, ada exception, illa antakuna sha'iman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kenapa demikian? Karena kalau kita melakukan istinsak pada saat kita menjalankan ibadah puasa, kalau berlebih-lebihan nanti berpotensi mengakibatkan air itu masuk ke dalam kerongkongan kita atau tenggorokan kita. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain juga dijelaskan, Rasulullah mengatakan, idza tawadha'ta fabalik fil madmadah wal istinsak ma lam takun sha'iman. Jika engkau berwudu, maka kita disunahkan kalau berkumur-kumur itu secara serius. Kalau melakukan istinsak, menghirup air ke hidung itu secara serius. Tetapi ada pengecualiannya, eksepsinya. Ma lam takun sha'iman, selama kita lagi tidak berpuasa gitu. Nah, sehingga yang perlu kita catat di sini bahwasanya boleh berkumur-kumur itu boleh, dan menghisap air ke hidung saat berpuasa itu boleh, tetapi
asal tidak berlebih-lebihan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, yang di antara hal-hal yang wajib kita hindari pada saat bulan Ramadan atau pada saat kita berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, yaitu ciuman suami kepada istrinya atau sebaliknya, yaitu istri mencium suaminya dengan syahwat. Ini coba kita pahami. Yang pertama, pada dasarnya atau pada asalnya, ciuman itu tidak membatalkan puasa. Jadi seorang suami mencium istrinya atau seorang istri mencium suaminya, itu pada dasarnya tidak membatalkan ibadah puasa. Nah kok demikian? Ada sebuah hadis dari Umar ibn Khattab, bahwasanya dia berkata, hasyastu yauman, suatu hari ini saya kepingin gitu. Faqabaltu, maka saya cium istri saya. Wa ana shaimun, pada waktu itu saya apa? Puasa. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya apa? Sowan atau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka ia apa? Curhat kepada Rasulullah. Sana'tul yauma amron aziman ya Rasulullah, saya hari ini melakukan perkara yang sangat besar. Qabaltu wa ana shaimun. Saya telah mencium istri saya sedang saya dalam keadaan puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Menjawab, ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta shaimun. Ya Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu kalau engkau berkumur-kumur dengan air wa anta shaimun sedang kamu apa? Berpuasa. Fakultu, maka kata Umar menjawab pertanyaan Rasulullah tadi, la ba'sa bidzalik, tidak mengapa, karena sebagaimana yang kita pahami tadi, berkumur-kumur itu tidak membatalkan ibadah puasa. Tetapi kita tidak dianjurkan untuk berkumur-kumur secara apa? Berlebih-lebihan. Nah ini Rasulullah memberikan sebuah analogi, memberikan kias bagaimana Umar bin Khattab itu bisa menganalogikan suatu kasus dengan kasus yang lain. Maksudnya kasus mencium istri itu dianalogikan dengan kasus berkumur-kumur dengan air pada saat puasa. Yang keduanya tidak apa-apa. Kemudian Rasulullah ya ketika Umar menjawab la ba'sa bidzalik, tidak mengapa. Maka ketika itu Rasulullah berkata, fafima. Lalu apa pentingnya soal apa pentingnya pertanyaan ini? Maksudnya tidak usah apa ditanyakan. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asal suami mencium istri atau istri mencium suaminya, tetapi dicatat tanpa syahwat itu tidak membatalkan ibadah puasa. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi di dalam pembahasan ini, yaitu yang menjadi pantangan yang seharusnya kita tidak lakukan itu apa? Yaitu kita mencium istri kita atau istri mencium suaminya dengan rasa syahwat dan disertai nafsu seksual. Nah ini yang tidak tidak boleh. Dan bahkan Rasulullah SAW itu di dalam hadis Aisyah itu digambarkan bahwasanya Rasulullah SAW itu yuqabbil wa huwa shaim, mencium Aisyah, istri yang tercinta dari Rasulullah, sedang dia puasa. Wa yuba, dan dia menyentuh Aisyah sedang Rasulullah itu dalam keadaan puasa. Tapi dijelaskan oleh Aisyah, walakinnahu kana lakum amlakakum li'irbihi, akan tetapi Rasulullah itu seseorang yang paling bisa mengontrol nafsu seksualnya di antara kamu. Ini yang perlu dicatat. Ya bahwasanya sebenarnya mencium istri atau istri mencium suami itu boleh selama dia bisa mengontrol dirinya atau mengontrol syahwatnya supaya tidak terjerumus kepada melakukan hubungan jima yang bisa mengakibatkan batalnya puasa yang dia lakukan dan wajib mengqadha
dan bahkan ada kafarahnya sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga kalau kita lihat di dalam fatwa tarjih itu sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, ya bahwasanya mencium istri dikala berpuasa itu tidak membatalkan puasa kan. Selama tadi tidak disertai dengan tidak disertai dengan syahwat pun tidak membatalkan puasa kecuali nanti kalau keluar sperma. Intinya mencium istri, mencium yang biasa itu tidak membatalkan puasa sebagaimana hadis Aisyah tadi. Dan sehingga di sini ada catatan yang penting untuk kita catat di sini. Mencium istri menurut pandangan fuqaha ahli fikih itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa berpotensi membatalkan ibadah puasa jika ketika mencium itu mengeluarkan sperma. Misalnya bapak mencium istrinya kemudian berarti ada syahwatnya sehingga mengeluarkan sperma. Kalau mengeluarkan sperma ya batal. Kemudian yang kedua tidak membatalkan puasa, misalnya hanya mengeluarkan madhi. Madhi itu ya beda dengan sperma yang biasanya keluar ketika kita berpikir tentang tentang ya keinginan untuk melakukan seks, itu kan keluar madhi. Dan sehingga yang menjadi catatan bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu boleh di dalam menjalankan ibadah puasa ini misalnya mencium, tapi mencium yang biasa tidak disertai syahwat. Kalau misalnya berpotensi untuk memunculkan syahwat, apalagi misalnya lagi nikah atau pasangan suami istri yang baru menikah, ini ya lebih baik tidak. Karena apa? Karena lebih baik kita melakukan tindakan preventif agar tidak sampai mengarah dari munculnya syahwat kemudian mengakibatkan hubungan seksual dan sehingga membatalkan ibadah puasa, bahkan kita dianjurkan untuk membayar kafarah itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kelima dari hal-hal yang wajib kita jauhi selama menjalankan ibadah puasa itu, yaitu di sana ada catatan di sini tidak mengapa kita menggosok gigi kan. Ya, hukum menggosok gigi itu bagaimana akan itu? Ya kalau kita lihat dari hadis Amir ibn Rabi'ah, dia berkata, "Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yastaq." Kata Amir ibn Rabi'ah, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yastaq, bersiwak. Wa huwa sha'im, sedang Nabi itu dalam keadaan puasa, mala uksi au a'uddu, yang saya tidak dapat kubilang atau kuhitung. Maksudnya saking seringnya Rasulullah melakukan siwakan. Nah, yang menjadi biasanya yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan di dalam mazhab Syafi'i itu kan dikatakan bahwasanya melakukan siwak atau gosok gigi bagi orang yang menjalankan ibadah puasa itu dimakruhkan apabila sudah terbit zawal. Ada pandangan semacam itu. Tetapi riwayat dari Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i kenapa kok memakruhkan? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan la khulufu fami as-shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah min rihil miski, daripada baunya minyak kasturi. Nah, orang yang menjalankan ibadah puasa ini secara umum baunya itu kan baru keluar setelah setelah zawal atau pertengahan hari, itu baru muncul bau-bau yang tidak sedap. Karena bau-bau yang tidak sedap ini dikatakan dalam hadis ini lebih wangi menurut Allah min rihil miski, daripada bau minyak kasturi, maka bau karena ini disenangi Allah, kita tidak boleh menghilangkannya, sehingga perlu untuk dijaga, tidak usah melakukan menghilangkannya dengan dengan gosok gigi atau siwakan. Tetapi dari keterangan Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya sebenarnya Imam Syafi'i itu tidak
la yara fihi ba'san, tidak melihat masalah bagi orang yang melakukan siwakan baik awalan nahar wa akhirahu, baik di awal siang atau di akhirnya, kan itu. Ya kenapa? Karena keumuman apa perintah bersiwak itu, bahwasanya siwak itu mustahabun fi kulli hal, selalu dianjurkan, apalagi sebagai umat Islam ini kan kita dituntut supaya bau mulut ini jangan sampai mengganggu orang lain. Dan juga hadis Amir ibn Rabi'ah ini memberikan indikasi bahwasanya Rasulullah itu melakukan siwak pada saat dia berpuasa itu mala uksi au audu. Saking banyaknya itu Amir ibn Rabi'ah itu tidak bisa menghitung berapa banyaknya Rasulullah melakukan siwak atau gosok gigi pada saat berpuasa. Ini kan berarti juga dilakukan oleh Rasulullah di akhir siang atau setelah zawal. Kemudian yang terakhir, ini juga yang menjadi catatan, ini tidak apa-apa, misalnya Bapak Ibu sekalian mandi karena kepanasan, sebagaimana hadis yang kita tampilkan di situ, ada hadis dari Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Haris, dari seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat tadi mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'a ala ra'sihi. Sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menuangkan air ala ra'sihi, di atas kepalanya, minal hari, karena kepanasan, wa huwa shaimun, sedang dia berpuasa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menjalankan ibadah puasa, kebetulan selesai aktivitas, bagi petani di sawah, bagi yang pedagang selesai berdagang, bagi yang di kantor pulang dari kerja, biasanya capek, payah, kemudian di rumah supaya tubuh kita itu tetap fresh dan fit, dan kita tidak loyo dalam menjalankan ibadah puasa ini, kemudian mandi, kepalanya disiram dengan air, yaitu tidak membatalkan ibadah puasa. Insya Allah demikian Bapak Ibu sekalian kajian pada kesempatan ini, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host Pak Budi untuk memberikan kesempatan tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada satu penanya dari Ibu Aisyah, ini di chatroom. Jadi pertanyaan begini Ustadz. Yang pertama, selain yang menghindari perbuatan lahiriah yang dilarang dalam ibadah puasa, mohon penjelasan amalan batiniah atau qiyat yang semakin menyempurnakan ibadah puasa sampai derajat muttaqin dan menghindari sifat-sifatnya dan sum'ah. Ya seperti itu Ustadz. Monggo. Ya, terima kasih pertanyaan yang cukup bagus. Bahwasanya ketika kita menjalankan ibadah puasa, sebagaimana yang disampaikan di dalam bagaimana tadi, bahwasanya ibadah puasa itu ibadah yang sifatnya bagaimana kita mampu mengontrol, bagaimana kita melakukan abstaining, menjauhi diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Dan sebagaimana yang kita sudah pahami, tidak cukup kita menghindari mubtilatu as-shaum, pembatal-pembatal puasa, sebagaimana makan, minum, jima. Ya, beberapa hal ini kan yang bisa membatalkan ibadah puasa. Tetapi kita juga dituntut untuk melakukan atau untuk meninggalkan segala sesuatu yang berpotensi mengarah kurangnya kualitas ibadah puasa kita. Dan kalau kita lihat di dalam hadis yang tadi, malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyati at'amahu wa syarabahu. Hadis ini tentu tidak berbicara tentang konteks orang yang melakukan pelanggaran
atau melakukan mubdilat shaum. Misalnya dia makan, minum, tidak. Orang yang dibicarakan di dalam hadis tersebut, ya dia menjalankan ibadah puasa. Ya berarti dia tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan jima. Tetapi yang dia lakukan, dia tidak bisa mengontrol dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif seperti qaulazur, melakukan kedustaan, dia tidak jujur, wal amala bihi wal jahla, dan melakukan perbuatan-perbuatan bodoh yang tidak ada nilainya, suka mengganggu orang, suka usil, atau melakukan hibah dari segala macam, dari akhlak-akhlak yang tercela, dan itu. Ya, orang yang semacam ini dikatakan falaisa lillahi hajah, maka seolah-olah Allah tidak memiliki kepentingan terhadap puasanya, meskipun dia melakukan puasa secara fisik. Fisiknya itu melakukan puasa dengan tidak makan, mulutnya tidak makan, tidak minum, dan ini kan yang disebut sebagai syahwatul batin. Nafsu perutnya itu tetap dikontrol, dan demikian juga syahwatul farji. Nafsu seksualnya tetap dikontrol, tetapi yang miss atau yang kurang dari dia tidak bisa memahami bahwasanya puasa itu harus dia bisa memproteksi dirinya dari sesuatu yang negatif. Perbuatan-perbuatan yang negatif itu tetap dilakukan. Misalnya qaulazur tadi, bohong, tidak jujur. Nah, sehingga dikatakan falaisa lillahi hajah. Seolah-olah puasanya itu ya tidak ada kualitasnya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, oleh sebab itu, ya bagaimana kiat-kiatnya? Ya kiat-kiatnya harus kita tanamkan tadi. Beberapa hal bahwasanya kita tanamkan dalam diri kita, ini imun. Harus kita ingat-ingat itu. Sehingga ketika kita mau melakukan perbuatan negatif di jalan, tahu maksiat mata misalnya, langsung kita tanamkan dalam diri kita, ini imun. Ada orang yang memprovokasi kita, mengajak kita meluapkan emosi, harus kita tanamkan dalam jiwa kita ini imun. Dan yang lainnya, kiat-kiatnya ya tentu bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita melalui beberapa amalan, ya kualitas qiyamul lail kita, kualitas bagaimana kita berinteraksi kepada Al-Quran, yang mana bulan Ramadan ini kan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan yang secara spesifik Allah menurunkan di situ Al-Quran. Berarti ini menunjukkan bulan bagaimana kita dituntut untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita melakukan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tidak hanya itu, tapi juga melakukan ta'ammul wa tadabbur, merefleksikan dan memahami ayat yang kita baca. Dan yang paling penting adalah melakukan amal, melakukan tatbik, bagaimana kita mengimplementasikan ajaran-ajaran kita, ajaran-ajaran Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Jadi bulan Ramadan ini harus menjadikan kita menjadi seorang muttaqin yang meningkat secara spiritualitas dan keimanan, tapi juga yang lebih penting dan banyak di antara kita yang belum memahami bahwasanya bulan ini kita dituntut untuk meningkatkan intelektualitas dan keilmuan kita. Itu yang saya kira penting untuk kita pahami. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Masih ada waktu 3 menit. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Diaktifkan terlebih dahulu mic-nya. Mas Budi. Oh iya, monggo silakan. Ya, saya ingin tanya tentang subjektif dan objektif. Jadi apa yang diterangkan saya kira itu subjektif. Orang mencium istri jangan sampai begini, itu kan subjektif karena mereka yang berpuasa itu juga tahu diri bagaimana kebiasaan, misalnya pamit ke sana kemari mencium istri. Itu mungkin perlu ada tekanan bahwa boleh begitu. Jadi tidak ada boleh tetapi begitu, saya rasa kok susah itu diukur. Yang kedua, Ustadz Lukman, tentang
ini so imun atau orang berbuat baik. Rasanya juga tidak masalah mengatakan bahwa ini so imun, biar orang tahu tentang urusan riak dan lain sebagainya. Itu kan urusan orang memahami. Kita sudah, misalnya ada orang ini sudah terbiasa, orang terbiasa bersedekah, orang biasa mengurusi sedekah orang, itu juga dilihat orang juga Terima kasih, langsung saya jawab ya, karena waktunya sudah mau menjelang buka. Yang pertama tentang objektif dan subjektif, ya memang tadi, ya pada dasarnya mencium istri itu boleh, apalagi mencium istri yang cuma kebiasaan, misalnya seorang suami mau pergi kerja, istrinya kebetulan rumah tangga, kemudian dicium dulu keningnya, itu ya boleh-boleh saja. Misalnya seorang bapak mencium anaknya, itu ya tentu boleh. Yang perlu digarisbawahi jangan sampai ketika kita menjalankan ibadah puasa, ya itu disertai dengan itu kita juga pahami, karena pada intinya kita dituntut untuk melakukan tindakan preventif. Suami mencium istrinya itu baik dan akan bagus kok. Ya, kita sedang tetapi dalam puasa ketika misalnya suami mohon maaf misalnya nafsunya lagi itu ya sebisa mungkin untuk dihindari mencium itu karena berpotensi mengarah pada hal yang negatif. Itu secara kemudian yang kedua tadi soal imun tadi yang saya sampaikan itu apa di luar puasa bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu banyak ulama mengatakan soal imun bil lisan secara verbal itu boleh, karena puasa itu puasa dan bulan yang kita menjalankan itu bulan Ramadan sehingga unsur kerjaan tidak ada. Itu yang dimaksud dalam konteks puasa sunnah. Nah, puasa itu puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan, dan dengan menjalankan ibadah sunnah itu secara sendirian. Senin Kamis itu kan tidak semuanya menjalankan ibadah puasa Senin atau Kamis atau puasa Daud. Nah, orang-orang yang memiliki kebiasaan atau habit semacam ini, memang sebagian ulama menganjurkan kalau ada orang yang memprovokasi kebetulan dia lagi puasa, ya ini imunnya di hati saja, supaya ibadahnya itu tidak menjadi sesuatu yang riya. Ya meskipun saya sepakat terhadap yang disampaikan oleh Pak Fakih tadi, ya memang kebaikan itu terkadang perlu untuk kita deklarasikan. Apalagi kalau sesuatu yang wajib, jenengan memberikan zakat. Zakat itu sebuah kewajiban. Kalau diketahui orang lain, itu boleh. Dan bahkan bagus, karena zakat itu wajib. Ini sesuatu yang wajib. Kalau jenengan mengeluarkan zakat misalnya, itu memang sebuah kewajiban. Karena di dalam zakat kita itu ada hak orang miskin. Berbeda dengan misalnya konteks sedekah yang di situ Oke, baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah. Untuk kajian hari ini kita cukupi sampai di sini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.